Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar kalian semua? Masih semangat ya anak-anak hebat kelas 6. Anak-anak, marilah kita lanjutkan materi pembelajaran kita. Tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Muatan pelajaran kali ini adalah ilmu pengetahuan alam. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari kali ini adalah KD 3.3, memahami cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan disebut adaptasi. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah cara penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan. Jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya atau tempat tinggalnya. 1. Hidrofit merupakan tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air, contohnya kangkung, teratai, dan enceng gondok. 2. Higrofit merupakan tumbuhan yang hidup di daerah lembab, contohnya tanaman keladi, pakis, dan lumut. 3. Xerofit merupakan tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang, contohnya kaktus dan lidah buaya. 4. Halofit merupakan tumbuhan hidup di daerah yang memiliki kadar garam tinggi, contohnya tumbuhan bakau. Nah, anak-anak, selanjutnya kita bahas satu persatu cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungan. Yang pertama yaitu pohon jati. Pohon jati menyesuaikan diri dengan cara menggugurkan daunnya atau meranggas. Pengguguran daun ini bertujuan untuk mengurangi penguapan. Pengguguran daun pada musim kemarau juga dilakukan oleh tumbuhan lain seperti mahoni dan kedondong, walaupun tidak sebanyak pada pohon jati. Kaktus. Habitat asli tanaman kaktus adalah tanah yang kering seperti gurun. Ciri-ciri tanaman kaktus. 1. Batang tebal karena tersusun atas jaringan spon. Jaringan spon di dalam batang menyebabkan kaktus mampu menyerap air hujan dalam jumlah banyak sebagai persediaan pada musim kering. Selain itu, pada permukaan batang terdapat lapisan lilin untuk mencegah penguapan. Kaktus melakukan fotosintesis pada bagian batang. Ciri selanjutnya dari tanaman kaktus yaitu 2. Akar yang panjang dan banyak. Akar kaktus berukuran panjang, banyak, dan menyebar di bawah permukaan tanah. 3. Daun berbentuk duri. Bentuk daun kaktus berupa duri bertujuan untuk mengurangi penguapan. Selain itu, duri-duri tersebut dapat menangkap titik-titik embun sehingga melindungi kaktus dari kekeringan. Duri juga berfungsi untuk melindungi diri dari musuhnya. Selanjutnya, tanaman teratai. Ciri khusus tanaman teratai: 1. Memiliki daun yang tipis dan lebar. Daun teratai lebar dan tipis bertujuan untuk mempercepat penguapan. 2.
2. Permukaan daun dilapisi lilin. Adanya lapisan lilin pada permukaan daun membuat daun teratai tidak basah sehingga proses penguapan tidak terganggu. 3. Memiliki rongga udara pada akar dan batangnya. Rongga-rongga udara pada akar dan batang berfungsi sebagai alat pelampung agar daun teratai tetap berada di atas permukaan air. Selain itu juga berfungsi membawa oksigen ke akar dan batang. Selanjutnya, tumbuhan bakau. Bakau merupakan tumbuhan yang hidup di daerah rawa dan di garis pantai. Tanahnya tergenang air sehingga miskin oksigen. Bakau memperoleh oksigen dengan menggunakan akar napas. Akar napas tersebut tumbuh ke atas dan muncul ke permukaan air. Enceng gondok. Enceng gondok adalah salah satu jenis tanaman air. Ciri-cirinya: 1. Memiliki batang yang menggelembung yang berfungsi agar enceng gondok tetap mengapung di atas air. 2. Akarnya serabut dan banyak agar tidak terbalik saat di perairan. 3. Memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Tanaman Venus. Kantong semar. Tanaman Venus dan kantong semar merupakan tanaman pemakan serangga atau insektivora. Tanaman tersebut memakan serangga untuk memenuhi kebutuhan akan nitrogennya. Selanjutnya, Rafflesia arnoldi. Merupakan tanaman parasit karena menumpang hidup pada akar tanaman lain. Nama lain dari tumbuhan ini adalah bunga bangkai, dikarenakan saat bunga ini mekar akan mengeluarkan bau yang sangat busuk menyerupai bangkai. Tanaman ini mengeluarkan bau yang busuk untuk menarik lalat datang mendekat. Lalat inilah yang membantu proses penyerbukan pada bunga Rafflesia. Penyesuaian tumbuhan untuk melindungi diri. 1. Tumbuhan melindungi diri dengan duri, contohnya salak, mawar, dan bunga bougainville. 2. Tumbuhan melindungi diri dengan getah, contohnya mangga, pepaya, dan sawo. Getah tersebut mudah melekat pada kulit hewan yang akan memakannya. 3. Tumbuhan melindungi diri dengan bulu halus. Contohnya tanaman bambu. Bulu-bulu halus pada bambu disebut gelugut. Gelugut ini berfungsi melindungi tunas bambu sehingga dapat tumbuh menjadi tua. 4. Tumbuhan melindungi diri dengan daun yang tajam, contohnya nanas. 5. Tumbuhan melindungi diri dengan memiliki racun. Contohnya jarak dan kecubung. Racun pada jarak dapat mematikan hewan yang memakannya. Getah kecubung dapat menyebabkan gatal di kulit. Nah anak-anak, demikianlah penjelasan Bu Guru materi tema kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.